Nih, Bang Zuma ini, Hmm. temanya apa, Dek? Lebih ke konsep Tuhan dan kenabian dalam Islam Kristen. Apa kata beliau? Bagus ini. Ya udah, ayo Jadi suruh naik lebih ke dia ke kapan sini. orang itu disebut menjadi Tuhan dan Nabi. Dia pakai love ini. Jadi disetujui. Iya, Mau makanya dia. mana dia? Mana dia? Suruh Nah, dia kemari, saudara, sudah. Ayo. Eliahnya disuruh ke sini. Ah, kamu ini Gus Jadi sesuai Wabe. janji lah. Sesuai Alasan janji lah. saja. Kan Loh, sudah saya sesuai bilang, janji lah. dia sudah saya kirimi pesan belum balas. Hmm. Ayo. Terus 2 lawan 1 kamu sendirian gitu. Tidak masalah, nanti mungkin di tengah perjalanan mungkin dia naik atau bagaimana? Iya. Atau 2 lawan 1, 2 lawan 1 gimana? 2 lawan 1 dia tidak berani, saudara-saudara. Tang balik ya 2 lawan 1 saya sendirian kamu dua kan nggak etis juga gimana perasaan kamu? Loh kan kamu yang membuat tantangan, saya tidak pernah membuat-buat Tantangan tantangan saya itu loh. 2 lawan 2. Iya, masalahnya dia belum datang. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti mungkin ada yang ngomong sama dia. Nanti dia datang ke sini mudah-mudahan. Oke, iya nanti kalau dia datang Mas Zuma juga datang gitu loh kesepakatannya. Alasan saja. Alasan sih. Aduh. Gimana Elia? Ya Gus, ini kita cuma punya waktu 2 jam ini. Oh dia belum Eli, balas. tapi sudah di DM. Sudah saya DM, tunggu balasannya ya. Saya sudah bilang ke Bang Zuma dia siap dan temanya itu disetujui. Ya sudah, atau 2 lawan 1 lah. Kalian berdua gimana? Ayo. Mending gini, mending saya Alasan. 1 kalian berlima gitu. Alasan. Nah, iya itu. Saya sendirian kalian berlima nggak apa-apa. Alasan aja aku suapin. Lihat nih. Mereka berdua tiada berani dan tiada sanggup menghadapi saya, saudara-saudara. Ayo, mana? Si Jumanya suruh sini. Apakah dia ada di belakang situ atau di mana? Ayo. Eh, gini, saya Alasan sendirian, lagi. kamu orang 5 gitu, gimana? Alasan lagi lah aku suapin ini gimana? Katanya siap, Kan tapi janjinya alasan kemarin ada terus. Elia bro. Iya, belum dibalas sama dia. Nanti Tapi kalau dia ada live dibalas loh, dia langsung naik ke sini. Dia live loh. Dia live. Iya, tapi Ah, pakai kalau akun Eliahu Maironu gitu. coba di tag dulu coba. Atau teman-teman kalau ada yang bilang dia live, coba bilang kasih tahu sama teman-teman mampir sebentar ke situ, teman-teman ya. Mampir sebentar ke situ coba ini diskusi. Karena begini, ada yang bilang sama saya itu pesan sama saya gini. Dia itu kan kena persekusi. Masa? Wow, gimana sih di demo dia itu angkat penista agama Deddy Kobu. Nggak tahu saya. Lah, waduh. Itu kenapa makanya dia jarang diskusi dengan kalian. Karena kalian ini disenggol dikit saja sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sebenarnya yang seperti itu ada juga di Kristen Mas Edis. Dan Nggak buktinya ada, kemarin tapi jarang laporan yang seperti pertama itu. kali itu dari pihak Kristen loh. Laporan pertama kali kemarin dari pihak Kristen loh yang melaporkan. Laporan apa? Loh, kita ini dilaporin juga sama Yang golongan mana? Anda. Yang mana? Siapa namanya itu ya? Siapa? Dia itu memang pengacara. Lupa saya namanya. Saya nggak ikut-ikut soalnya. Udah saya yuk, nggak termasuk. gimana? Si Juma gimana? Apakah dia berani? Nah, atur waktunya dia berani, sudah saya konfirmasi. Katanya Dengan kemarin tema- besok jam 9 malam. Kau yang Loh, kalau ada berjanji, Elia kan kau dua-dua, yang bro. mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang Janjinya kemarin mengingkari. tuh ada Elia loh. Iya, tapi kan sudah saya bilang. Besok jam setengah 9, tapi saya tidak bisa memastikan apakah dia balas atau tidak. Nah, ini sekarang saya Nah, sudah kalau- menyanggupi. Bukannya Teman-teman tadi saksi Alvin ya, yang bilang, 10.000 orang menjadi saksi mata bahwasanya seorang Gus Wafi yang dia sendiri yang menantang, dia sendiri yang lari tunggang langgang, saudara-saudara. Loh, kok saya yang lari loh? Ya udah, ayo Ini kita mulai panggil cuma ke kalau sini. kalau kalau framing Tuh ya Allah, kan, framing. lihat nih alasan ya teman-teman ya.
Kalian semua tadi sudah di menjadi DM. saksi bahwasannya Zuma dan Gus Wapi berdua takut menghadapi saya, saudara-saudara. Di DM tadi kan kamu yang bilang, ya sudah kita saja yuk 1 lawan 1, kata kamu. Gimana Lu sih? gimana? Nih, mana nih? Nih, mana? Coba diperlihatkan DM-nya. Kan kamu Oh, sendiri yang sebentar. bilang, ya Oke, sudah, 1 lawan 1 sebentar. sekarang. Sebentar, nih, ya. Sebentar. Kalau ada 2, kita 2-2 Bang Edis. Bang Zuma siap. Nih, saya sudah kirim pesan kepada dia nih. Sabar. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Belum dibalas sama dia tuh. Kamu ke saya barusan, DM kamu ke saya barusan kan 1 lawan 1. Tuh loh, nggak ada tuh. Tuh, belum dibalas. Oh, ternyata kamu nggak di-follow sama dia. Belum dibalas. Kemarin dia kirim pesan sama saya, dia kirim screenshot sama saya. Makanya saya balas sekarang. Ayo gini, tapi belum dibaca. Sekarang Oke. gimana? Si Juma apakah dia berani? Kita 1 lawan 1 sesuai DM kamu. Kalau ada setelah ini, Cuma 2. nggak berani. Loh. Nggak etis, Dis. Kalau Teman-teman. semuanya saya nantang balik ya 2 lawan 1, saya sendirian, kamu 2. Kan nggak etis juga. Gimana perasaan kamu? Loh kan kamu yang membuat tantangan. Saya tidak pernah membuat Tantangan saya loh. itu 2 lawan 2. Dis. Iya, masalahnya dia belum datang. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti mungkin ada yang ngomong sama dia. Nanti dia datang ke sini mudah-mudahan. Oke. Iya, nanti kalau dia datang, Bang Zuma juga datang gitu loh kesepakatannya. Alasan saja. Alasan sih. Ini ya, dikira saya bohong. Ini saya Oke, kasih tahu sekarang cek. undang aja dulu si Jumanya ke sini yuk. Tunggu, ini saya. Ayo, undang dulu dia ke sini, yuk. Ini saya juga gak bohong, guys. Ini ya, ntar. Alasan saja. Nih ya. Teman-teman, ini alasan ya, alasan si Wafi saja. Dia mau lari kemana-mana, nggak karu-karuan. Nih, Bang Zuma ini. Temanya apa, Dek? Lebih ke konsep Tuhan dan kenabian dalam Islam Kristen. Apa kata beliau? Bagus ini. Jadi Yaudah, ayo, suruh lebih naik dia ke kapan sini. orang itu disebut menjadi Tuhan dan Nabi, dia pakai love ini. Jadi disetujui. Iya, makanya mana dia, suruh dia kemari, saudara. Ayo. Eliahnya disuruh ke sini. Kamu ini Gus Jadi sesuai Wafi. janji lah. Alasan saja. Kan sudah saya Sesuai bilang, janji lah. dia sudah saya kirimi pesan belum balas. Ayo. Terus 2 lawan 1 kamu sendirian gitu. Tidak masalah, nanti mungkin di tengah perjalanan mungkin dia naik atau bagaimana? Iya. Atau 2 lawan 1. 2 lawan 1 gimana? 2 lawan 1 dia tidak berani, saudara-saudara. Kalau cuma kamu saya sendirian itu kamu Gus, sudah kewalahan. bukankah kemarin kamu duet sama Rifa? Iya kan, saya sendiri. Kalian juga tetap aja keok. Apalagi? Coba. Atau gini aja, di room saya, kamu berdua sama Bang Zuma di room saya moderator gimana? Boleh. Boleh, Maksudnya kamu ini, naik di room maksudnya saya. ini kita end dulu ini. Apa? Ini kita end dulu Iya, ini kita. kamu masuk di room saya, Bang Zuma biar kalau di gini gak enak, Dis. Kalau PK kesannya 2 lawan 1. Masalahnya saya tukang bisu-bisukan. Kalau saya masuk ke room Islam sudah moderatornya biasa. cuma saya, Bro. Moderatornya cuma saya. Alah. Gak ada yang berani membisukan kalau di room Udah saya. sekarang gini aja, diundang dia. Kemarin kan kita udah pernah. Saya sendiri, terus ente sama Rifa berdua. Udah Iya, pernah di kan room saya, kejadian? di room saya. Gimana? Kemarin di rumah masing-masing loh. Lah kalau PK kesannya 2 lawan 1, Dis gimana sih? Nggak apa-apa. Nanti di situ ente mau jadi moderator kah? Boleh. Apa giliran saya yang bilang, Nah, giliran kan, saya yang bilang teman-teman 2 dia lawan ngeles 1, ya. kamu gak terima. Teman-teman dia ngeles, dia yang menantang sendiri, dia yang berjanji. Saya angkat tangan, saya bersih tangan saya daripada mengeles Ria. Dia yang les. Dis. Saya kira Gimana? kamu dewasa, Dis. Ternyata masih framing-framing kayak anak-anak. Loh, Gus Wapi kemarin kan Dis, bilang, ayo gak ada besok. istilahnya takut, Dis. Iya sudah, sekarang Nggak ada begini. istilahnya Sekarang takut. begini saja, biar kita tidak berbelit-belit. Coba si Juma
undang kemari. Entah nanti mau 2 lawan 1, kalau nggak mau 2 lawan 1, biar saya sangat dengan dia. Ente moderator, gimana? Di room saya ya, jangan di Iya, PK nggak ya. masalah. Ini aja, ini udah live ini. Ntar. Ayo, saya tunggu. Kemarin kan kita udah bisa tuh. Ntar. Riva kemarin moderator, kita berdua bisa. Yuk. Teman-teman saksikan ya, apakah mereka kak lari tunggang langgang. Ayo. Ini Kalau cuma framing kalau Wapi menolak, nyata sudah ketok palu bahwa mereka tiada berani dan tiada sanggup, saudara-saudara. Ayo. Kamu habis kamu saya hari lihat ini. beliau live apa enggak? Saya lihat dulu ya. Ayo. Beliau live apa? Karena nunggu dari tadi. Ini juga sama, Elia pun juga live juga dia. Gimana? Ngumpet dia. Orang kemarin aja dia udah saya datangin ke kandangnya, dia udah gelagapan macam orang tenggelam. Lo betulan gimana? Kemarin saya datang ke kandangnya nih videonya nih, lihat nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita. Cuma framingan seperti itu yang kamu tunjukkan. Ini ada dia nih. Laki-laki cadangan. Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Benar jadi gitu. Turunkan. Semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti itu Dari mana semua pastor, semua pendeta pakai masker? Udah halu dia. Ayo panggil dia kemana? Bentar, saya ada telepon dulu ya. Silakan. Kita tunggu ya teman-teman ya. Bang Daniel, makasih ya Bang Daniel ya. Tadi saya baru mulai acara, Bang Daniel langsung kasih pesawat terbang. Makasih banyak Bang Salam Daniel. ready, Bang. Iya, malam ini, Bang. Oh, ya sudah. Malam ini. Ya sudah. Pasti ngeles. Iya, Ngeles. ini saya moderatornya. Ngeles dia. Suara saya jangan dibisukan. Kabur Jadi kau. Berarti Kabur kau. nggak jadi ya malam ini ya. Kabur dia dengar suara saya. Aduh. Besok sial, malam ini ya berarti. Meninggal gue nanti. Oke, di room saya moderator, Bang ya. Edis. Dia mendengar Gini, suara kalau saya Elia saja Maron sudah datang, rontok besok itu 2 lawan 2, rambutnya. tapi ketika tidak datang, abang berdua dengan dengan Bang Edis di room saya. Saya moderator. Aman Bang, nanti saya moderatornya. Tema tetap itu sambil nunggu Elia Meronnya datang. Kabur. Kabur. Oke, siap. Besok jam setelah tarawih jam 9. Besok sudah. Aman ya, beneran Bang. Aduh, besok ternyata. Oke. Gimana Bang? Oke, siap. Nyata ya pemirsa ya, nyata Berarti bahwasanya gini, dia Mas Edis. takut. Gini Mas Edis, besok kamu ditunggu beneran ya sama Bang Zuma. Tapi ya gini, 1 lawan 1 kamu dengan Bang Zuma, saya moderator. Usahakan Elia Mayron datang, nanti kita 2 lawan 2. Gimana? Besok jam 9 malam. Tema sesuai yang kamu tentukan. Kemarin persis seperti ini persis seperti ini dan diingkari Ya, mereka, saudara. Apakah besok mereka akan mengingkari lagi? Pastilah kemungkinan iya. Saya tuh kalau saya sudah dewasa ya, males mau framing kayak gitu, Dis. Jadi kamu intinya kalau besok kamu siap ya sudah, kalau kamu gak siap ya sudah, gak usah gitu Loh, aja. kemarin bukankah percakapan kita seperti ini? Besok siap, jam 9 siap. Sekarang sudah siap nih. Kalau Elia Mayron siap, beliau siap, Dis. Gitu loh. Masa Kalau alasannya? enggak, Kenapa besok kalau cuman sama saya? Kenapa? moderator. Kalau cuman single fight sama saya gimana? Dia? Iya, jadi besok kamu dengan Kenapa dia nggak berani sekarang? Ada di luar.
Kemarin dia bilang kamu besok saya dengan umpamanya, Bang ya, Zuma. tunggu dulu. Sekarang ada di luar, besok entah ada di mana lagi. Gini loh, Dis. Aduh, kayak anak-anak ternyata ini ya. Gini loh, tadi malam kamu pamit dulu, apakah saya framing kamu kabur? Kan enggak gitu loh. Bukan, kenapa kemarin ketika kan muslim kemarin yang kan kita pamit sudah dulu, janjian yang- hari ini. Lah, kamu kan bilang kamu ada janjian tadi malam dengan teman kamu. Apakah saya framing kamu kabur? Kan enggak. 2 hari yang lalu saya yang pamit sahur dulu, kamu framing, Iya. wah kabur ya takut. Tapi kan sudah Sebenarnya berjanji ini sehari kecewa. sebelumnya, Gus Wafi. Nah, sama loh. Kalau saya Hari sudah ini jelas pun di seandainya bulan Ramadan. hari ini pun seandainya Elia Miron bisa, pasti Juma akan ngomong, saya lagi di luar. Lo enggak, kalau Elia bisa sekarang bisa. Berarti alasan dia ngomong ada di luar. Karena janji kita kemarin itu 2 lawan 2. Kalau memang 1 lawan 1. Oke, kenapa kalau cuma saya sendiri dia nggak berani? Alasannya di luar. Kalau ada Elia Besok. terus dia ngomong nggak di luar. Coba, ini kan Besok. bohong yang nyata, saudara-saudara. Ngapain di sini? Loh, masa kalau ada Elia dia nggak jadi di luar? Kalau cuma saya dia lagi di luar. Ini apa ini? Janjinya itu 2 lawan 2, bro. Janjinya Gimana? itu 2 lawan 2. Bukankah kamu tadi ini? Kamu kan tadi bilang sendiri kan di DM. Kan? Kamu Betul, sendiri bilang. saya sudah bilang, ya sudah kalau seperti itu kita saja. Nih, kamu sendiri yang bilang seperti ini di DM kan? Kok berubah kamu? Kok jadi framing gini kamu sekarang nih? Iya, Ayo, kita aja saja maksudnya, lanjut kita yang aja kemarin. maksudnya saya, kamu dengan Zuma. Aduh, kita berdua kan levelnya berdua. Mana kita berdua Kita mana? saja, kita ini maksudnya kamu dan saya kan, Loh, Dis? kemarin kan yang berjanji menantang kamu dengan Zuma. Sekarang makanya kita aja, maksudnya kita bertiga. Kamu dengan Zuma, saya sendiri. Teman-teman Muslim, kalian sudah menyaksikan bagaimana guru kalian melarikan diri dari saya. Kalau kamu memang model framingan, oke. Sejak sekarang dan seterusnya, saya akan pakai framingan lawan kamu. Gimana? Bukan framing, bukankah kemarin kita sudah janjian? Yaudah, Edis, kita bisa pakai nggak kamu framingan, kontak? Jess, ya. Bisa Kita nggak kamu coba, kontak Mas Edis, Elia ya. Miron? Saya bilang bisa. Nanti saya DM dia. Yalah. Tapi saya nggak janji apakah dia bisa atau tidak. Kan saya bilang gitu kemarin, betul? Betul nggak? Dewa salah sedikit, Dis. Jadi besok, dia bilang besok 1 lawan 1. Iya, saya bilang besok saya DM dia. Apakah bisa atau tidak? Saya belum tahu. Kan saya bilang gitu. Betul? Betul nggak? Terus? Nah, terus akhirnya sampai DM-nya belum dibayar, Pak. Balas pesan saya. Nah, sekarang ayo kita saja. Maksudnya saya, kamu dengan si Juma. Kenapa sekarang si Juma mendadak? Coba bayangkan, Saya lagi di luar, bro. Ya, andaikan itu terjadi kepada saya nantang kamu berdua, lalu saya sendirian, gimana kesannya kira-kira? Pasti orang Kristen akan Nggak mengatakan, apa-apa. Cuma kan saya nggak 2 pernah lawan menjanjikan 1, saya 2 bisa lawan berdua. 1. Kan begitu kan? Saya kan nggak pernah Kan menjanjikan begitu, kan? saya bisa berdua. Sekarang, mama saya sekarang nantang ya. Oke, kamu coba berlima, coba saya utus sendirian. satu utusan. Coba satu utusan tempat Elia. Coba kalau bisa dia ke sini coba. Gini aja, sekarang 1 lawan 5 sudah, saya sendirian, gimana? Ah kan, gimana kan? Alas. Gimana Loh, kan? masalahnya saya tidak Iya. pernah berjanji bahwa saya akan dengan siapa. Nggak usah janji, Dis. Nggak usah Saya sendiri janji. saja, kalian Sekarang sudah tidak saya sanggup kok. tantang Gimana? 5 Kristen, saya sendirian. Saya sendirian orang Islam, kamu berlima. Sekarang saya tantang, nggak usah janji, sekarang aja. Gimana? Kalau Udahlah, tidak udah. tepat sekarang, berarti kamu takut. Gimana? Oke dah, berarti kita cancel hari ini ya. Ya terserah. Jadi begini loh, kata kamu kita saja meneruskan yang kemarin. Kalau meneruskan yang kemarin, berarti adalah tema yang saya bahas Oh ya sama sudah, kamu juga. baik. Kalau saya begini, kamu dengan Zuma oke, kamu sendiri juga oke. Ayo, kita mulai. Ayo, lanjut. Oke, baik, Kamu dulu silakan. ngomong. Loh kan kemarin Dewasa. temanya apa? Saya nggak ini, coba kemarin apa? Lanjutannya Meneruskan coba. kemarin kata kamu. Apa yang kemarin? Silakan. Saya udah terlalu sering diskusi banyak hal ini. Coba apa lagi? Kemarin lanjutkan. Silakan. Silakan. Tentang siapakah yang pantas menjadi Tuhan dan Nabi. Itu Oke, kemarin silakan. yang dari kamu. Silakan. Lah kamu dulu, bukan kamu yang temanya kan dari kamu. Saya nggak merasa temanya dari saya. Kemarin kamu yang ngajukan tema bisa saya gitu loh. Oke lah, saya ngomong dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini teman-teman, ayolah kita
berdiskusi itu lebih dewasa. Tidak usah ada framingan takut lah, seolah-olah biar terlihat keren ya. Biar terlihat keren mengatakan takut-takut. Saya katakan, tidak ada umat Islam itu yang takut, Gak ada. Bahkan sekarang hari apa sekarang? Hari Ahad ya. Besok dan selanjutnya kamu berlima, saya sendirian, saya siap, Saya siap, saya tidak akan kabur. Tentukan waktunya, kapan kita live, kamu berlima, saya sendirian. Nah, apakah seperti itu terlihat keren? Kan biasa saja gitu loh. Jadi pembahasan, tema dalam setiap diskusi itu, kita santai saja, tidak usah terlalu mengatakan, weh guru kalian takut kepada saya. Ini kan istilah-istilah anak-anak, Anak-anak yang ingin terlihat keren di depan penontonnya, kan seperti itu. Saya tidak butuh pengakuan seperti itu. Saya itu ingin mencari kebenaran. Ya sudah, kalau kita diskusi, di mana letak kesalahan Anda dalam berdiskusi, itu yang akan saya dalami. Di mana dalil Anda, itu yang akan saya dalami. Tidak perlu saya mengatakan di depan umat Islam, wah semuanya takut kepada saya, Edis takut. Gak usah lah. Apa itu istilah itu? Contoh kayak kemarin, Mas Edis secara tegas mengatakan begini, teman-teman. Nabi Muhammad kalau di Kristen, dia lebih tinggi daripada Bapak Allah. Itu perkataan Mas Edis. Itu jelas kemarin mengatakan, andaikan lebih hebat. Kenapa? Karena darahnya, keringatnya dianggap harum oleh umat Islam. Berarti dia lebih tinggi dari Bapak Allah. Nah, apakah kemudian saya mengatakan, wah Nabi Muhammad sudah menjadi Tuhannya umat Kristen, saudara. Andaikan Nabi Muhammad menjadi Tuhannya orang Kristen. Kan enggak gitu, biasa saja gitu. Karena itu adalah kesalahan dalil dari Anda. Jadi, dalam berdiskusi itu menentukan misalnya Nabi Muhammad dijadikan atau dianggap atau dituhankan oleh umat Islam. Lalu Anda menggunakan dalil Wikipedia. Kemarin Anda menggunakan dalil Wikipedia. Apakah Anda tidak malu dengan Anda mengatakan mendalami Al-Quran 13 tahun tapi membantah dalil saya menggunakan Wikipedia, Mas Edis? Apakah itu yang namanya otoritas berilmu? Kan begitu. Saya sejauh ini diskusi dengan Mas Edis tidak pernah saya mengeluarkan Wikipedia. Kenapa? Karena Wikipedia itu bisa diedit. Dan itu pemahaman secara umum. Kecuali nanti lawannya Wikipedia terus, ya saya jawab Wikipedia juga kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Saya tampilkan yang lain. Nah, Yesus statusnya itu persis seperti Nabi Muhammad dalam Islam. Persis Yesus itu. Jadi kelebihan dia diberikan oleh Bapa Allah, bukan dari dia sendiri. Tidak ada di dalam Bible, perjanjian baru maupun perjanjian lama, kuasa Yesus itu dari dirinya sendiri. Nggak ada, Mas Edis. Sebutkan satu saja ayat bahwa kuasa Yesus muncul dari dirinya sendiri. Nggak ada. Ketika kekuasaan dan kemuliaan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, masih hasil dikasih orang, maka apa bedanya dengan para nabi yang bisa membelah lautan, nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, nabi yang bisa membangkitkan orang mati, nabi yang kemudian bisa menghantam banyak orang tentara dan dia menang meskipun jumlahnya sedikit. Sama, kenapa? Kemuliaannya bukan dari dirinya, tapi datang dari Tuhannya. Sehingga Yesus dalam Yohanes 8 nomor 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus, maka kemuliaanku itu tidak ada artinya, karena Bapakku lah yang telah memuliakan aku. Jadi semua kekuatan Yesus, kuasa Yesus itu datang dari Bapa. Dia bukan siapa-siapa berarti. Sama seperti Musa bisa membelah lautan, apakah datang dari kekuatannya sendiri? Bukan. Tapi datang dari Bapa Allah. Kalau di kita datang dari Allah. Sehingga mau memposisikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan itu sudah pemikiran yang rancu. Saya kira tidak bisa dikuatkan dengan dalil tertulis, hanya asumsi belaka. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Patahkan Wafi, jangan patahkan semangat saya. Jangan, tolong, jangan pernah memupuskan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Kenapa sih kalian itu tidak sanggup mencerna sebuah kalimat dengan baik? Saya bilang kemarin, Muhammad itu diperlakukan
dikultuskan oleh umat Islam lebih dahsyat. Loh, lebih dahsyat ketimbang orang Kristen mempertuhan Yesus. Cara umat Islam memperlakukan Muhammad itu lebih gila, lebih hebat, lebih berlebih-lebihan ketimbang orang Kristen memperlakukan Yesus. Nggak ada murid-murid Yesus itu sampai minum kencing Yesus, nggak ada. Nggak ada loh. Masa kalian memahami hal seperti itu saja nggak bisa? Ada nggak pengikut Yesus yang sampai keringet Yesus tuh diambil? Harum, parfum. Nggak ada. Apakah ada murid-murid Yesus yang berlebih-lebihan memperlakukan Yesus seperti itu? Nggak ada. Ada nggak umat Yesus? Ada nggak murid-murid dari Tuhan Yesus? Ada nggak? Guru, tolong kencing di sini, di air ini terus biar saya minum. Nggak ada, nggak ada. Ada kah yang tolong guru darahmu biar ku minum? Nggak ada, Gus Wapi, nggak ada. Tapi bagaimana umat Islam memperlakukan Muhammad? Saya sudah bilang contohnya kemarin, persis seperti kejadian-kejadian di India. Saya pernah lihat ada salah satu video di India, ya, ada sapi begitu, sapinya cium-cium, sapinya, ya kan, dikasih bunga-bunga di karangan-karangan bunga begitu, terus ada orang begitu, ya kan. Nah, saya sudah bilang kemarin percontohan, jikalau ada zaman sekarang ini tahun 2025, misalnya ada orang nih, pria, kencing dia, masuk gelas, diminum, glek, ya kan, terus kalau dia ngeludah, ludahnya ditangkap. Ludahnya barokah katanya. Terus misalnya, dia apa lagi? Keringetnya parfum. Kemarin kita sudah bilang, coba Gus Wapi, pikirkan kalau ada orang berbuat seperti itu kepada orang lain. Bukankah itu sudah mengkultuskan? Bukankah itu sudah mendewa-dewakan dia? Bukankah itu sudah mempertuhan dia? Bukankah itu dia sudah menganggap dia itu adalah sesuatu luar biasa yang dewa turun dari langit? Kan kamu sudah bilang kemarin iya. Dan kamu kemarin sudah mengiyakan bahwa Muhammad itu ludahnya, kalau ngeludah, langsung ditangkap sama orang. Ludahnya. Lihat itu. Wah, dia dapat poin 10.000 lah enggak? Dia tidak peduli lagi teman-teman dengan kebenaran. Berat saudara-saudara. Jadi maksud saya begini Gus Wapi. Cara ya atau perlakuan orang Islam kepada Muhammad itu jauh lebih berlebih-lebihan, jauh lebih luar biasa, jauh lebih mempertuhan ketimbang orang Kristen mempertuhan Yesus. Coba, orang Kristen mempertuhan Yesus, tidak pernah murid-murid itu yang mengikut Yesus mempertuhan Yesus, nggak pernah sampai minum air kencingnya. Harus saya ulang-ulang lagi nih, biar kamu ingat nanti Gus Wapi. Makanya kan sudah saya bilang intinya kemarin, bahwa sesungguhnya kalian itu mempertuhan, mendewakan, mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad. Bahkan keturunan Muhammad. Keturunannya Muhammad sekarang kalian pertuhan. Ini turunan Nabi. Air kencing air bekas liurnya barokah. Kalau ada bekas minumnya air keturunan Nabi, langsung waduh. Ngeri. Tidak cukup kalian mempertuhan Muhammad. Keturunan Muhammad sekalian kalian pertuhan, yaitu Habib-Habib itu. Ya kan? Betapa kalian memuliakan keturunan Muhammad, saudara-saudara. Makanya sudah saya bilang, sebenarnya agama kalian ini agama kultus. Agama mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad, saudara-saudara. Jadi bertaubatlah kalian daripada menuhankan seorang manusia yang sekarang sudah meninggal dan tidak memiliki kuasa apa-apa, saudara-saudara. Jangan panas. Jangan panas, ya. Itulah kebenaran yang nyata. Silakan. Oke. Santai aja.
Jangan terlalu menggebu-gebu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menframing Mas Edis kepada Nabi Muhammad sama seperti cara menframing dia kepada Yesus, teman-teman. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Tidak pernah tertulis dalam literasi Islam bahwa dia sebagai Tuhan. Tidak pernah ada keluarga Nabi Muhammad yang menuhankan dia. Sama seperti framingan Mas Edis kepada Yesus. Yesus seumur hidup tidak pernah ngaku Tuhan. Keluarganya pun tidak ada yang menuhankan dia. Pengikutnya pun tidak ada yang menyembah dia. Tapi apa nyatanya? Mas Edis menganggap dia sebagai Tuhan. Maka framingan Mas Edis kepada Nabi Muhammad itu wajar terjadi, teman-teman. Wajar. Karena sudah terjadi dulu, orang yang gak terlalu hebat seperti Nabi Muhammad saja sudah seperti Tuhan. Yang gak terlalu hebat, ya, yang kehebatannya di bawah Nabi Muhammad, Yesus, itu sudah dianggap Tuhan oleh Mas Edis. Apalagi kita melihat sosok sempurna seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda membahas keringat Nabi Muhammad misalnya harum. Kencing Nabi Muhammad misalnya ada sahabat yang meminum. Kenapa kok tidak seperti itu di dalam Kristen kepada Yesus? Saudara, Yesus itu gak laku di desanya sendiri. Gimana orang mau bertabarruk kepada dia? Dia itu gak laku. 12 muridnya saja kabur ketika dia disalib. Bayangkan, kalau Nabi Muhammad enggak. Bahkan orang kafir mengakui kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Bahkan orang kafir mengakui Nabi Muhammad ahli dalam bersodakoh. Maka wajar Nabi Muhammad diutus oleh Allah, orang kafir pun mengakui keamanahan dia. Apakah Yesus laku di desanya sendiri? Sampai detik ini, saudara, di tempat kelahiran Yesus, Bethlehem, Nazrain, mayoritas agamanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Agama Islam. Di desa kelahirannya sendiri Yesus gagal, saudara. Ternyata Islam yang lebih mayoritas di desa kelahirannya sendiri. Ayo, kalau kita main-main seperti itu. Sedangkan Yesus mau disalib saja, 12 muridnya kabur, gak mau nonton dia. Gak membela. Tapi Nabi Muhammad ketika di perang Uhud, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Abdullah bin Zubair ada di depan ketika Nabi Muhammad diarahkan panah, ratusan panah, para sahabat ada di depan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad giginya keluar darah diserang oleh orang kafir, jangankan manusia, malaikat pun menawarkan gunung untuk dibalik untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus, apakah para sahabatnya Yesus, murid-muridnya Yesus membela dia ketika dia mendapatkan musibah? Kabur. Kabur, saudara. Ketika Yesus dikejar oleh Hansip Romawi, apakah ada dari muridnya Yesus, Hansip Romawi, saya yang akan melawan Anda. Jika Anda meneteskan darah ke dunia untuk Tuhan saya, maka saya akan melawan Anda. Ada yang seperti itu? Gak ada. Semuanya kabur. Bahkan di dalam Lukas, ketika Yesus didatangi malaikat, apakah Yesus mengatakan, wahai malaikat, tolonglah aku, berikan aku kekuatan. Lalu malaikat mengatakan, oke, aku akan menolong kamu dari kejaran Hansip Romawi. Tidak. Ketemu malaikat, Yesus takut sampai keringatnya bertetesan seperti darah. Tercatat di dalam Lukas, saudara. Sama malaikatnya sendiri dia ada hafal, katanya Tuhan. Katanya dia Tuhan. Kenapa sama malaikatnya sendiri dia ada kenal? Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, ketemu malaikat Jibril awalnya ketakutan, wajar. Kan seperti itu logikanya kalau kita main framingan seperti Anda, Mas Edis. Kenapa orang-orang Kristen tidak memperlakukan Yesus sebagaimana umat Islam kepada Nabi Muhammad? Karena Yesus nggak laku dulu, bro. Nggak pernah keluar dari desanya dia, bro. Kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, diutus untuk umat semesta alam, wajar Nabi Muhammad diperlakukan spesial oleh umat Islam. Tetapi kendati pun demikian, kita tidak menuhankan. Gak ada keluarga Nabi Muhammad mengatakan dia Tuhan. Yesus pun begitu. Gak ada keluarganya Yesus. Pernahkah Bunda Maria menyembah Yesus? Pernahkah Bunda Maria mengatakan anak yang di dalam kandunganku adalah Tuhan?
menyangka dia menjadi Tuhan, kok malah orang Kristen sok tahu lebih daripada Ibunda Maria. Itu pemikiran macam apa seperti itu? Sekian, terima kasih. Dia Saya tanggapi ya teman-teman ya, kita tanggapi saudara-saudara. Jadi seperti biasa ya, lagi-lagi Gus Wapi, saya tolong ya Gus Wapi, jangan pupuskan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Bahkan untuk memahami tema saja Gus Wapi tiada mampu dan tiada sanggup. Temanya apa? Perlakuan orang Kristen terhadap Yesus dengan perlakuan orang Kristen terhadap Muhammad. Apa yang tidak diperlakukan orang Kristen terhadap, apa yang tidak diperlakukan orang Islam terhadap Muhammad, yang diperlakukan orang Kristen terhadap Yesus. Bahkan lebih daripada itu. Orang Kristen menyanyi-nyanyi, memuji-muji, memanggil-manggil nama Yesus. Orang Islam juga sama. Apa yang dilakukan orang Islam? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berseru-seru sama orang dalam kubur. Muhammad sudah meninggal Gus Wapi, dia sudah meninggal. Tetapi kalian berseru-seru kepadanya. Coba, kurang gimana? Kalau ada orang Kristen di gereja, Yesus, panggil-panggil Yesus, 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 panggil-panggil. Kalian juga sama, kalian malah di jalan raya kalau kalian gelar tikar di jalan, jalan ditutup. Ya kan? Kalian apa? Ya Rasulullah, kalian panggil-panggil Muhammad yang sudah meninggal. Gimana sih Gus? Kalian kenapa sih tidak mengakui bahwa kalian itu mempertuhan, mengkultuskan, mendewakan seorang manusia bernama Muhammad? Kencingnya saja kalian minum, coba kencingnya. Satu-satunya nabi yang air kencingnya diminum cuman Muhammad. Coba. Satu-satunya nabi yang keringetnya harum cuman Muhammad. Harum bagi orang pengikut dia. Kalau keringetnya Muhammad harum, bagaimana mungkin dia cuci baju, saudara-saudara? Orang menyuci baju karena apa? Coba saya tanya. Apa alasan orang menyuci bajunya? Karena bau, karena keringet itu bau. Nah, kalau keringet Muhammad harum, Muhammad tidak perlu cuci baju. Kalian ini sudah mengkultuskan Muhammad secara luar biasa. Gitu loh. Coba kencingnya diminum, bener nggak? Kamu tidak berani, takut dia sekarang mengakui kencingnya Muhammad diminum. Ludahnya Muhammad, cuy, langsung ditangkap sama para pengikutnya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Lagi dan lagi Ustadz Abdi masuk ke room diskusi Edis. Sepertinya Ustadz Abdi ini sangat tertarik ya berdiskusi dengan Edis, karena sudah sangat sering Ustadz Abdi ini berdiskusi dengan Edis. Mungkin Ustadz menyukai cara Edis berdiskusi ialah dengan tutur kata yang bisa dibilang beretika ataupun santun. Begitu juga dengan Edis sangat menyukai berdiskusi dengan Ustadz Abdi ini. Tema mereka kali ini adalah siapakah yang tidak mempercayai pada kitabnya sendiri. Bagaimana narasi-narasi ataupun sanggahan-sanggahan yang mereka ucapkan. Mari kita saksikan video selengkapnya. Disclaimer, ambillah nilai positif dari diskusi ini, buang nilai-nilai yang negatif. Tuhan Yesus memberkati.